Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini, kami dari kelompok Sistem Pendukung Keputusan dengan metode AHP ingin mempresentasikan panel proyek kami, yaitu dengan objek SPK AHP kami, yaitu pemilihan supplier buah PT Sikro. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya mau mewakili presentasi dari semua teman-teman. Beberapa dari teman-teman saya tidak hadir dan saya sendiri yang mempresentasikan ini. Eh, untuk saya sendiri yaitu M. Nopriansyah Putra dengan NIM 19121141. Kemudian ada temanku yaitu Bagus Gunawan 19121165. Kemudian ada Muhammad Nurhuda Endra Wijaya 19121164. Lanjut. Untuk latar belakang permasalahan panel proyek kami, yaitu pemilihan lokasi supplier buah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena lokasi supplier buah yang strategis menjadi salah satu faktor utama bagi pelaku usaha. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi, yaitu salah satu faktor mendasar, yaitu yang sangat berpengaruh pada harga, kualitas, dan jarak. Bahkan lokasi supplier juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan antara pembeli dan juga kenyamanan sebagai pemilik usaha. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kriteria-kriteria yang bertentangan dengan keinginan dan kemampuan pelaku usaha dalam menentukan lokasi supplier buah, sehingga dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang bisa menghasilkan alternatif terbaik serta keputusan yang dihasilkan dalam menentukan supplier buah terbaik. Untuk metode perancangan sendiri dari kelompok kami, yaitu kami menggunakan metode flowchart. Metode flowchart adalah salah satu metode yang dimana menggunakan alur sama seperti hampir algoritma. Jadi flowchart ini menggunakan beberapa tabel seperti yang sudah ada gambarnya seperti ini, gambar-gambar strukturnya. Nah, di sini untuk flowchart ada 5 tahapan penting dalam membuat AHP, yaitu yang pertama adalah membuat struktur hierarki keputusan. Yang kedua, tabel pairwise comparison kriteria dan alternatif. Yang ketiga, menghitung nilai agent vector kriteria dan alternatif. Yang keempat, mencari nilai peringkat. Dan yang terakhir adalah menghitung rasio konsistensi. Kemudian selesai. Seperti itu untuk alur dari flowchart dari sistem kami yang kami buat. Metode Decision Support System atau metode DSS. Salah satu solusi untuk menentukan supplier buah terbaik dapat dilakukan dengan adanya sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Nah, di sini tujuan yang dilakukan penelitian ini agar memberikan solusi berupa sistem pendukung keputusan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan menentukan supplier buah yang strategis. Nah, untuk perhitungannya, berikut untuk perhitungan lengkap secara mendetail. Langsung saja kami akan bahas. Kelompok kami membuatnya lewat Excel untuk melakukan perhitungan. Jadi ini adalah aplikasi spreadsheet yang web browser dari Google. Untuk linknya ada di sini. Oke, di sini Pak, untuk yang pertama yaitu ada membuat struktur hierarki keputusan. Nah, untuk struktur hierarkinya sebenarnya kalau dalam Excel ini nggak bisa dibuat serinci mungkin. Namun untuk gambarannya seperti ini. Ada PT sinkron, kemudian ada K1, K2, K3. Jadi PT sinkron ini alurnya panahnya menuju ke panah K1, kemudian panah K2, dan juga panah K3 untuk strukturnya. Kemudian di sini ada A1, A2, dan A3.
Untuk pananya, yaitu K1 sama dengan A1, K1 sama dengan A2, dan K1 yaitu A3. Kemudian K2 menuju A1, K2 menuju A2, K3 menuju A3. Kemudian ada K3 menuju A1, K3 menuju A2, dan K3 menuju A3. Untuk keterangan kriteria yaitu K1 artinya harga, kedua itu kualitas, dan ketiga itu jarak. Sedangkan untuk alternatif, jadi ada 3 kriteria dan 3 alternatif. Untuk alternatifnya yang pertama adalah A1, yaitu pasar Gemaripah, A2 pasar sentral, dan A3 pasar Gemping. Seperti itu untuk pembuatan struktur hierarki keputusan. Berikutnya untuk tabel Perwis, yaitu tahap kedua, yaitu tabel Perwis comparison kriteria pada alternatif. Jadi pada tahap ini membuat sebuah tabel dengan berupa angka data. Rumusnya itu setiap angka 1 selalu berada di antara diagonal kanan bawah, tergantung seberapa banyak data. Untuk diagonal kanan yang dimaksud adalah satu ini. Satu, satu, satu. Ya, seperti ini. Dia nyeret ke bawah diagonal seperti ini. Tergantung seberapa banyak alternatif atau kriteria yang dibuat. Ini juga sama. Satu, satu, satu. Kemudian untuk aturan ini, nilai bobotnya berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini sebenarnya dalam proses tabel Perwis, dalam menentukan bobot, itu tergantung dari perspektif dari manusia atau kita sendiri. Yang dimana dari angka 1 sampai 9, mana yang lebih penting prioritas dan tidak prioritas, biasanya dalam urutannya ganjil. Misal 1, 3, 5, 7, 9. Semakin tinggi nilai dari nilai penting, maka semakin diprioritaskan. Pokoknya semakin tinggi adalah semakin yang kita prioritaskan untuk nilai bobot. Sedangkan untuk yang genap, yaitu seberapa tinggi angka tersebut, dia akan tetap netral. Maksudnya dari angka genap, yaitu angkanya itu selalu berada di antara kedua, mana yang penting dan mana yang tidak. Seperti itu untuknya. Nah, apabila sudah misalkan saya memasukkan 5 di sini 5, ketika satu-satu ini sudah buat, ini wajib dibuat satu-satu seperti ini. Misal 5 angkanya, maka untuk yang ada di sini itu dibagi 1, jadi 1/5 hasilnya yaitu 0,2. Begitu juga dengan angka 7, semisal 7-nya kita masukkan di K1 atau K3 ya. Kemudian kalau semisal dapat kebalik, ini K1 sama K3 juga kebalikan. Jadi semisal kita masukkan angka 7, berarti di sini kebalikannya, yaitu 1/7 atau 1 dibagi 7 sama dengan 0,14. Begitu juga dengan 4. 4 kalau udah dimasukkan ke kedua dan ketiga, maka sebaliknya. Ini adalah hasil dari 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Seperti itu untuk penggunaan tabel. Dan ini juga sama berlakunya. Seperti itu untuk tahapan yang kedua. Untuk bobotnya sendiri, dalam menentukan kepentingan bisa saya jelaskan. Untuk bobot pertama, yaitu kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar. Untuk bobot 3, yaitu elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Pengalaman dan penilaian berikut sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. 5. Bobot 5, elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. Untuk bobot ketujuh, keterangannya satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
untuk bobot 9, satu elemen mutlak yang paling penting daripada elemen yang lainnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Sedangkan untuk 2, 4, 6, 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangannya berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi dan antara dua pilihan, atau kita menyebutnya sebagai angka yang netral. Berlaku untuk genap. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung nilai eigenvektor, kriteria, dan alternatif. Di sini pada tahap ketiga, yaitu menghitung nilai eigenvektor, kriteria, dan alternatif. Tahap ini adalah merupakan tahap yang proses yang sangat panjang sekali dan sangat rumit. Dikarenakan perhitungan ini menggunakan tergantung beberapa alternatif yang diambil. Misal di sini saya ambil 3 dari alternatif, berarti kita harus membuat 3 matriks. Kemudian cara perhitungannya yaitu yang pertama untuk kriteria, misalkan kita memiliki angka yang dari sebelumnya, yaitu angka dari kita ambil dari tabel Porwis, comparison nilai eigenvektor, kriteria, dan alternatif. Maka seperti ini akan dikali silangkan dengan sesamanya sendiri, yaitu hasil juga sama. Jadi keduanya harus disaling silang atau dikuadratkan. Nah, untuk penghitungan perkalian, untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti ini, 1 dikali 1 sama dengan 3. Ya, pokoknya seperti itu cara untuk mengkalikannya. Ya, yang pertama itu dikalikan sini dan juga dikalikan di bawah. Maka serta mendapatkan hasil yang seperti ini untuk eigenvektor. Nah, untuk kelebihannya di sini bisa saya terima. Ini adalah perhitungan yang cukup akurat dan pasti. Karena dengan menghitung kali silang seperti ini akan menghasilkan eigenvektor yang sangat luar biasa ya. Angkanya seperti ini. Namun untuk kekurangannya di sini yaitu semakin banyak alternatif, maka kita akan sangat kesulitan dalam menghitungnya. Karena apalagi harus menghitung seperti ini. Ya, mungkin seperti itu cara perhitungannya dari nilai eigenvektor. Kemudian di sini ada mencari peringkat alternatif, yaitu tahap 4. Jadi untuk tahap 4 yaitu tahap menentukan di mana alternatif ini akan mendapatkan ranking. Dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk perhitungannya juga kita bisa menggunakan kali silang. Misal 72 dikali 27 atau 76 dikali 0,31 dan juga 0,8 dikali 0,42. Maka hasilnya adalah 0,72. Bahkan seperti itu juga berlanjut. Seperti ini. Ya. Jadi kesimpulan dari yang kami hitung dari menghitung nilai eigenvektor dan alternatif. Peringkat pertama adalah pasar Gemaripa untuk alternatif pertama. Peringkat kedua yaitu adalah pasar sentral. Dan peringkat ketiga adalah pasar gambling. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai yang seperti ini? Nilai ini adalah hasil dari eigenvektor dari nilai eigenvektor kriteria dan alternatif. Untuk yang ini adalah nilai eigenvektor alternatif. Dan juga ini adalah nilai eigenvektor dari kriteria. Hasil dari itulah kita bisa menentukan mana peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Seperti itu untuk mencari peringkatnya. Untuk yang kelima yaitu menghitung rasio konsistensi. Ya, rasio konsistensi. Sebenarnya ini adalah perhitungan di mana kita rumusnya jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment itu harus diperbaiki. Maka penilaian data judgment itu harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi atau CIIR kurang dari sama dengan 10% atau 0,1,
maka hasil perhitungan dinyatakan benar atau konsistensi. Nah, untuk cara perhitungannya adalah pertama, kita mengambil dari matriks kriteria dari tabel Perwis yang ada di sini. Kemudian setelah diambil matriks kriteria di sini, akan disekali silangkan dengan hasil dari peringkat dari hasil alternatif itu. Hasilnya seperti ini, terus diambil, kemudian dikali silang, kemudian caranya juga sama, yaitu melakukan kali silang. 1 kali 0,72, 5 dikali 0,19, 0,14 dikali 0,99, kemudian dijumlahkan menjadi 1,70. Begitu juga seterusnya. Setelah mendapatkan hasil kali silang antara peringkat kriteria dan juga dari data materi kriteria, akan mendapatkan hasil, yaitu seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu akan dibagikan lagi dengan menggunakan hasil alternatif ini lagi, yaitu hasil dari rankingan. Kemudian sama dengan akan menghasilkan pembagian dari hasil dari rasio konsistensinya, yaitu ini 2,38, 3,57 dan 5,7,45. Nah, di sini untuk tahap berikutnya yaitu menghitung lambda sama dengan rata-rata vektor konsistensi. Untuk lambda, untuk rumusnya yaitu kita menjumlahkan dari total dari seluruh hasil dari pembagian dari hasil alternatif. Kemudian setelah itu barulah dikali N, yaitu dikali 3. N artinya nilai, karena di sini ada 3, berarti dibagi 3. Maka sama dengan rata-ratanya 2,21,13. Kemudian yang berikutnya adalah indeks konsistensi, yaitu lambda lambda dikurang N dibagi N minus 1. Jadi sama dengan ini lambda ini diambil dari hasil dari nilai lambda itu. Kemudian 21,13, N ini adalah nilai. Nilai ini didapat dari tergantung seberapa banyak nilainya dari alternatif. Karena di sini ada 3, maka ditulis 3. Setelah itu dibagi 3 minus 1. Maka hasilnya adalah 5,04. Nah, terus untuk yang terakhir yaitu rasio konsistensi atau sama dengan indeks konsistensi dibagi indeks random. Untuk tabel alternatifnya yaitu seperti ini. Dan ini adalah rumus untuk menghitung tabel indeks random. Karena di sini didapat 5 jumlah alternatifnya, maka 5 sama dengan 1,12 untuk indeks random. Jadi 5 dibagi 1, 5,4 dibagi 1 bagi 1,12 sama dengan 4,50. Jadi kesimpulan dari rasio konsistensi adalah nilai ini adalah nilai yang konsisten karena jika nilainya kurang dari nilai 10%, maka hasilnya benar. Untuk di sini bisa dilihat untuk persentase rasio konsistensi yaitu 4%. Jadi lebih kurang dari 10%, yang artinya nilai ini adalah nilai yang paling konsisten. Seperti itu untuk tahap AHP. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan. Pada hasil dari kesimpulan bisa kita lihat, yaitu hasil dari perhitungan tersebut adalah peringkat pertama dalam perhitungan AHP yaitu pasar Gemarimpa. Kemudian untuk peringkat kedua adalah pasar sentral, dan yang peringkat ketiga adalah pasar Gemping. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tersebut adalah metode AHP ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memberikan kriteria-kriteria yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
memilih supplier buah yang strategis. Dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan supplier buah yang menggunakan metode AHP dalam memperhitungkan lokasi yang strategis dapat menghasilkan alternatif lokasi sesuai dengan harapan dan kemampuan pelaku usaha. Ini adalah hasil referensi dari yang kelompok kami buat. Kemudian terima kasih ya, mungkin itu saja video presentasi dari kelompok panel project kami, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan supplier buah PT Syncro dengan metode AHP. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.